Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedralun kembali bersama saya Mawadatul Husna, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam program Serambi Podcast edisi Bincang Bisnis. Dan kali ini kita mengangkat tema yaitu tentang merawat usaha kuliner di tengah COVID-19. Dan telah hadir bersama saya owner Stick on You Banda Aceh yaitu Pak Rizal Syah. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Husna. Ya, terima kasih Pak atas waktunya bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya dalam edisi Bincang Bisnis. Yang tentunya Syedralun pasti sudah tahu Stick on You yang berlokasi itu pas di Simpang BPKP. Simpang BPKP Banda Aceh. Emang di pojokan dia langsung nampak tuh lokasi Stick on You-nya yang pastinya, dan saya juga yakin Syedralun pasti pernah mencoba di Stick on You ini ya Pak ya. Oke, kita akan bincang-bincang lebih kurang sekitar 30 menit ke depan dengan Pak Rizal terkait dengan salah satu usaha kuliner di Banda Aceh. Mungkin Pak bisa diceritain nggak awal mula Stick on You ini berdiri itu berapa? Baik, kita mulai berdiri itu tepatnya 4 Februari 2018. Okay. 2018. Sekarang lebih kurang 2 tahun setengah berarti ya. Jadi sudah dalam 2 tahun lebih sedikit ini banyak suka dukanya. Yeah. Jadi puncaknya itu di masa pandemi ini. Oh, jadi begitu. Luar biasa ini tantangannya. Tantangannya Pak ya, tantangan dalam. Tapi kan kita nggak sendiri, orang lain juga ngalamin tak. Oh begitu. Seperti apa nih Pak tantangannya selama masa pandemi ini Pak? Jadi selama ini itu yang paling pasti itu pelanggan itu enggan untuk makan di luar. Oke. Jadi kalau pelanggan enggan makan di luar, ujung-ujungnya itu penjualannya menurun. Okay. Nah kalau penjualannya menurun itu marginnya ya itu tingkat marginnya itu jadi tipis. Bahkan kalau nggak dikelola dengan baik itu akan minus dia. Nah kalau marginnya tipis atau minus itu akan berimpact ke manajemen cash flow-nya. Jadi cash flow-nya itu akan terganggu. Nah kalau sudah cash flow terganggu, sebagian orang itu akan menerapkan yang paling cepat itu adalah pemotongan karyawan. Nah ada juga misalnya sudah pemotongan karyawan nggak bisa juga, dia akan tutup sementara. Itu mudah-mudahan nggak kita harapkan begitu ya. Karena juga saya di sini ada karyawan dari 16 sekarang kita tinggal 9. Dengan situasi yang sekarang ini yang penting kita bisa survive dulu. Begitu ya Pak ya. Oke, nah berarti meskipun demikian bagaimana caranya ini juga harus tetap berjalan ya Pak ya. Betul, jadi seperti Bapak bilang tadi ada sedikit pengurangan di karyawan segala macam. Nah Pak, kenapa nih awal mula Bapak memilih Stick on You? Ini khusus menjual stick aja Pak di sini atau bagaimana Pak? Jadi proposisi kita itu adalah stick karena dulu itu stick itu adalah makanan orang menengah ke atas. Menengah ke atas. Nah kita lihat ada segmen pasar baru itu yang ada di level menengah yang cukup banyak dan pingin merasakan stick, makanya kita bikin stick dengan harga terjangkau. Jadi dengan tidak menurunkan kualitas, kita juga menyajikan stick yang cukup enak lah. Jadi sebenarnya kalau bahasa teorinya itu ada segmen BC itu banyak sekali. Jadi terutama juga pelajar mahasiswa, karena dulu itu kita jual stick itu paling murah dulu 15.000, sekarang udah 17.000. 17.000. Jadi artinya stick itu tujuannya tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah juga bisa terjangkau gitu ya Pak ya? Betul. Bahkan anak-anak sekolah juga misalnya juga bisa menikmati stick. Betul. Okay. Jadi Pak, semua orang bisa makan stick sekarang. Oh gitu. Baik, selain stick di sini tersedia apa lagi nih Pak? Nah kita menu yang andalan itu ada stick ya. Stick ada 3 varian. Itu ada stick ayam, stick daging, sama stick ikan. Stick ikan. Nah terus kategori kedua yang paling rekomendasi itu nasi lada hitam. Nasi lada hitam terbagi 2, ada nasi ayam lada hitam sama nasi daging lada hitam. Gitu. Nah terus yang paling hot sekarang ini Indomie. Jadi makanan makanan semua orang suka kayaknya ya. Habis makan nyesel. Indomie paling banyak. Paling banyak makan. Jadi Indomie itu kita kemas itu di atas hot plate stick. Jadi hot plate kita panasin dadarnya atau telurnya di situ, habis itu Indominya
di atas hot plate, kemudian baru ditaruh telur lagi. Berarti langsung ya Pak ya? Langsung. Nah, cuma ciri khasnya itu ada dua kita di Indomie. Yang satu itu di atas hot plate, yang kedua itu bumbunya itu bumbu khas Aceh. Oh gitu. Jadi kita tambahkan itu bumbu khas Aceh di mie itu. Itu yang membuat rasanya mungkin berbeda dengan Indomie yang lain. Betul, berbeda. Dan sangat itu berbeda. Termasuk yang paling banyak permintaannya juga, Pak? Iya, jadi ada top 3 tadi, top 3 kategori itu tadi ada steak, ada lada hitam sama Indomie. Oke. Pak, kalau yang tadi steak itu kan ada yang steak ayam, sapi dan ikan ya? Betul. Nah, di antara 3 tuh yang paling recommended, yang maksudnya yang paling banyak orang suka apa tuh, Pak? Itu steak daging. Steak daging ya? Steak daging black pepper, daging lada hitam. Itu paling banyak. Paling banyak permintaannya sampai saat ini. Betul. Oh iya ya. Berarti Chef Dralon apabila ingin menikmati steak yang dulunya tuh steak mungkin untuk kalangan menengah ke atas ya Pak ya? Iya. Nah, tapi ini untuk semua kalangan juga bisa merasakan steak dan langsung datang aja ke Steak on You. Betul. Ya, pertama di Simpang BPB ya. Dan terus juga nih Pak, bagi pemegang kartu TFC ya Pak ya, Tribun Family Card juga dapat potongan ya Pak ya, itu bagaimana Pak? Iya, kita sebenarnya dulu sudah pernah jalan ya, dan kita perpanjang lagi itu bagi pemegang kartu Tribun Family Card itu dapat diskon spesial itu 15% tanpa syarat lain. Tanpa syarat lain. Jadi udah langsung dapat diskon. Jadi berapa nilainya tinggal tunjukkan kartu aja, udah langsung dapat diskon 15%. Itu untuk semua menu makanannya? Semua menu. Oh, untuk semua menu. Dapat potongan 15%. Betul. Artinya saat pembayaran ke kasir langsung dipotong. Langsung dipotong. Oke, baik. Nah, informasi bagi Chef Dralon, Tribun Family Card atau TFC ini merupakan kerjasama antara Harian Sambi Indonesia dengan Steak on You. Dan tidak hanya Steak on You, ada juga beberapa match yang lainnya juga bekerja sama, dan bagi pemegang kartu itu bisa mendapatkan diskon. Terutama kalau di Steak on You itu diskon sebesar 15%, dan lumayan juga ya Pak ya, dapat potongan 15% ya. Rasa itu. Oke Pak, tadi Bapak bilang juga walaupun di tengah pandemi ini juga kan semua berdampak ya Pak ke segala usaha betul, ya, termasuk betul. juga usaha kuliner. Nah, bagaimana nih Pak cara Bapak tetap usaha ini tetap jalan Pak? Betul. Apa nih mungkin dari dari segi makanannya ataupun dari apa supaya ini tetap berjalan Pak? Jadi yang pertama harus kita jalanin adalah konsolidasi internal. Jadi di konsolidasi internal itu ada yang namanya utilisasi. Jadi karyawan itu yang tadinya itu dia kerjain satu job desk itu sekarang kita tambah jadi 2 job desk, 2 pekerjaan. Sehingga kita itu benar-benar karyawan itu benar-benar kita efektifkan. Nah, yang kedua itu kita itu renego lagi dengan beberapa supplier. Jadi selama ini 2 tahun kita sudah dengan supplier itu sudah cukup intens. Sekarang sama-sama terimpact COVID, tapi kita minta support ke dia, banyak supportnya. Itu misalnya kita bikin join promo dengan dia, terus juga dengan cash flow kita minta keringanan, itu juga sangat fleksibel. Jadi sangat membantu juga, untuk itu. Nah, yang ketiga memang teman-teman kuliner itu harus punya database pelanggan. Nah, karena database pelanggan yang paling enak di Grab itu adalah loyalty program. Jadi program yang dibuat untuk pelanggan tetap biasanya. Nah, pelanggan tetap ini dia sudah nyaman dengan situasi dan tempat kita. Nah, jadi tinggal kita ramu sesuai kebutuhan dia, promonya seperti apa. Jadi misalnya sekarang ini kita buat itu promo buy one get one 17.000 stick. Jadi promo Merdeka. Promo Merdeka itu makan stick 17.000 dapat 2 porsi. Ya, berarti harga satu porsinya 8.500. Ya, murah sekali ya? katanya. Nah, banyak yang nanya, itu gimana ya, rugi nggak ya? Gitu. Ya kalau rugi harusnya nggak bikin promo ya, masa bikin promo rugi ya. Nah, jadi banyak hal ya, di situ ada support dari supplier. Kita cari supplier yang benar-benar bisa support sehingga kita bisa set harga. Terus yang kedua, kita pelajari database pelanggan. Jadi database transaksi itu kita pelajarin, kita analisa
transaksi itu, satu bill itu biasanya isinya apa aja. Nah, kecenderungan orang kita itu, nah ini saya buka dapur yang sedikit. Rahasia nih, Iya. Jadi setelah kita analisa dalam satu bill itu, tipikal orang kita itu setelah makan steak gitu, itu pasti ada nasi. Nah, ada nasi, ada minum. Jadi pada saat kita tawarin steak 8.500 misalnya, itu pasti ada kawannya masuk untuk nasi putih dan minuman. Nah, cuman yang paling dan sticknya sendiri kita nggak kutak-atik. Itu kita minta supplier yang untuk kasih keringanan ke kita untuk berapa porsi untuk yang mau dibuat promo. Oh, begitu. Jadi dengan supplier. Jadi betul-betul kita harus koordinasi terus dengan dia. Kita minta support dia, diturunin harga dia, terus dia bikin promo juga. Jadi akhirnya win-win kita. Jadi kita juga bisa survive, dia juga survive, dan bisnis itu bisa running well. Bisa jalan lah, gitu ya Pak ya. Betul. Nah, yang promo Merdeka tadi Pak ya, ini sampai kapan Pak berlakunya? Harusnya tanggal 17 kemarin sudah habis ya, tapi banyak teman-teman di Instagram itu pada minta diperpanjang. Saya nggak bisa datang hari ini, saya bisa datangnya hari Jumat, saya bisa datangnya hari Senin depan gitu. Ya udah kita perpanjang akhirnya ke tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Oke.